Assalamualaikum, salam jenggot. Oke, ketemu lagi sama gua Cupang Bang Jenggot di YouTube channel gua Cupang Bang Jenggot. Oke teman-teman ya, Bismillah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi gini, kemarin beberapa video yang lalu itu ada yang komen. Jadi komennya itu gini, Bang, indukan gua itu kalau di breed bertelur dan dia makan telur gitu. Nah, gua nggak jelas kemarin makan telurnya female atau male-nya ya teman-teman ya. Tapi pembahasannya yang pasti ini indukan yang makan telur. Jadi gini, biasanya kita kalau ngawinin atau ngebreed ikan cupang kan banyak medianya teman-teman ya. Kayak gua sendiri pribadi lagi seneng pakai toples 4 liter, dan banyak juga yang pakai styrofoam, bak, ember dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan yang kali ini, dimana yang pertanyaan adalah kalau indukan makan telur. Nah, biasanya kan kalau indukan makan telur itu biasanya setelah kelar ngebreed setelah kelar bertelur ya. Setelah kelar bertelur, kadang female-nya makan telur, kadang male-nya makan telur. Nah, jadi gini, setelah kita kawinin ikan cupang, sudah silang-silangan sudah bertelur, biasanya kan kita angkat si betinanya, tinggal si jantan. Nah, berhubung ini makan telur, jadi wajib atau otomatis indukannya diangkat kedua-duanya. Bang, diangkat kedua-duanya itu nanti bakal bertelur apa enggak? Bakal netas atau enggak? Bakal menetas. Kenapa? Karena ikan cupang itu di saat dia menyilang itu otomatis si male-nya sudah menyemprotkan spermanya ke telur itu teman-teman ya. Jadi aman untuk diangkat dua-duanya dan itu akan menetas. Nah, jadi pembahasannya tentang indukan yang makan telur ya teman-teman ya. Jadi setelah diangkat indukannya keduanya diangkat. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah kita menurunkan volume air teman-teman. Jadi dari tempat breed itu kita turunkan volume airnya sampai ya mungkin kurang lebih 1 cm atau ya 1 cm lah ya, paling tinggi 1 cm. Kenapa diturunkan airnya nih? Seperti kayak gini contohnya nih. Nah, ini gue pakai wadah ini ya teman-teman ya. Nih contoh, misalkan sudah bertelur ya, sudah bertelur, di sini ada telurnya dan kondisi airnya misalkan tinggi ya, airnya tinggi. Nah, itu kita sedot teman-teman. Kan telur kumpul di busa ya, atau di tempat yang biasa kita siapkan untuk cupang bertelur. Nah, jadi airnya kita sedot atau kita sifon dari sudut mana aja boleh, yang penting nggak mengganggu si telur. Kita turunkan airnya sampai kurang lebih seperti ini teman-teman ya, tuh seginilah ya, tuh segini 1 cm lah ya, kurang lebih 1 cm. Nah, airnya kita turunkan. Kenapa kita turunkan? Supaya di saat telurnya menetas, kan burayak itu kan belum bisa berenang ya teman-teman ya, belum bisa berenang. Jadi kenapa kalau kita ngebreed itu si jantan nggak kita angkat untuk mengantisipasi hal tersebut, karena di saat burayak menetas dia nggak bisa berenang. Di saat dia jatuh ke bawah itu si jantan biasanya mengutin burayaknya itu dipindahin lagi ke sarangnya, ke atas, ke busanya. Nah, ini untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi kalau ini air nggak kita turunkan, itu bisa mengakibatkan kematian buat si burayak. Tapi di saat kita turunkan airnya, volume airnya kurang lebih 1 cm paling tinggi lah, kalau lebih dikit lagi boleh. Itu mengantisipasi untuk si burayak agar bisa dia naik ke atas lagi untuk mengambil napas lagi, untuk balik lagi ke sarang. Jadi si burayaknya aman teman-teman. Nah, ini hal yang perlu dilakukan adalah untuk mengatasi indukan yang makan telur adalah menurunkan volume air dalam wadah breeding. Dan satu lagi, kalau kita punya indukan yang makan telur dan kita pengen ngebreed itu, pengen punya genetik dari itu, hal yang perlu kita lakukan adalah kita menyiapkan tempat breedingnya itu harusnya biasanya yang pakai yang luas ya, lebar. Misalkan contohnya bak seperti ini, tapi ini agak kurang lebar kalau menurut gua. Harusnya agak lebih besar lagi ya teman-teman, agak lebih besar lagi lah. Kenapa pakai wadah breeding yang lebih besar? Karena di saat kita ngebreed indukan yang makan telur, itu kan pasti kalau wadah breedingnya kecil, itu kotoran-kotorannya itu numpuk di bawah, nggak kemana-mana ya, karena wadahnya kecil. Di saat kita pakai
wadah pembesaran breeding yang besar, biasanya itu kotorannya ada mojok di satu titik. Biasanya seperti itu teman-teman ya, karena indukannya biasanya kadang-kadang suka buangnya atau kotoran atau apanya itu di jauh. Nah, jadi hal yang perlu diambil, yang dipakai adalah tempat breedingnya itu pakai tempat breeding yang besar teman-teman ya, untuk mengantisipasi adanya amoniak yang bisa membahayakan si burayak. Seperti itu teman-teman. Jadi dua hal yang harus dilakukan adalah menurunkan volume air dan pergunakan wadah breeding yang besar. Kenapa? Ada satu lagi nih, karena di saat kita menurunkan volume air, otomatis kadar oksigen yang ada di dalam sini tuh sedikit. Jadi kalau kita pakai wadah yang agak besar, otomatis kadar oksigennya agak lumayan dibanding kita pakai wadah yang kecil. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini nyamuk menjawab menjawab komen teman-teman yang pernah komen di kolom komen YouTube channel gua, Bang bikinin video tentang indukan yang suka makan burayak. Nah, jadi itu teman-teman ya. Diturunkan volume airnya setelah indukannya diangkat semua, terus sama pakailah tempat breeding yang agak besar, misalkan bak atau styrofoam yang 75 boleh teman-teman ya. Oke, jadi penjelasannya itu aja video kali ini. Mudah-mudahan video bermanfaat buat teman-teman. Kalau dalam video gue ini ada yang salah atau ada yang kurang bener, boleh benerin, boleh kasih tahu gue juga di kolom komen, karena dari konten gue ini nggak semata-mata gue mengajari atau ya, intinya gue di sini pengen sharing sama teman-teman. Jadi di saat gue salah, teman-teman boleh komen di kolom komen untuk membenarkan apa yang gue buat di video ini ya. Buat teman-teman yang pengen gue bikinin videonya, boleh komen di kolom komen. Dan gue ucapin terima kasih buat teman-teman gue yang udah subscribe YouTube channel gue, udah like, comment, share. Pokoknya thank you banget. Itu bikin gue tambah semangat lagi bikin kontennya tiap hari. Dan dalam hal apa yang gue buat di konten-konten gue, segala hal yang positif boleh diambil teman-teman, yang negatifnya buang jauh-jauh. Karena dari situlah kita sama-sama saling belajar. Oke? Intinya tetap semangat di dunia ikan cupang. Salam cupang Indonesia.